Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak yang rajin, yang semangat belajarnya, yang ramah dan sopan, yang soleh-solehah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik hidayahnya kita kembali dapat melaksanakan kegiatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik anak-anak sekalian, ada yang tahu tentang cerita Isra dan Mi'raj? Ada yang tahu? Hah? Nggak tahu? Baik. Ada yang tahu Saitama? Wah, tahu. Ada yang tahu Khalid bin Walid? Nah, siapa yang paling hebat? Saitama aja. Khalid bin Walid itu adalah panglima perang Nabi Muhammad. Itu tidak pernah kalah sampai mati, kan pernah kalah perang. Itu dalam sirah Nabi, bila beliau berperang maka pasti menang. Musuhnya langsung kencot, ciut. Nah, jadi jangan, kita harus banggalah. Nanti silahkan baca bukunya. Jadi banyak para pahlawan Islam tuh hebat. Itu tahu Sayyidina Ali? Pedang beliau itu, pedang beliau itu kayak beruncing gitu nah. Itu sekali tebas, itu sekali putar itu berapa puluh matinya. Wah, hebat kalau permennya kalah. Jadi itu nyata lah, Superman kada nyata, Saitama kada nyata. Itu kisah karang dustainya. Ini nyata lah. Jadi para Nabi Muhammad hebat juga, apalagi Nabi lah. Nah, para sahabat. Nah, silahkan nanti dibuka. Di mana buka? Dibuka bisa di buku ini. Nah, Muhammad Teladanku. Baik, langsung saja kita cerita tentang Isra dan Mi'raj Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam yang hening, malaikat Jibril datang. Wajahnya berseri dan berkilau seperti salju. Wah, putih dah malaikat. Nah, mana malaikatnya? Jadi dalam riwayat malaikat itu besar ya. Saking besarnya malaikat itu, kalau jongkok, coba jongkok itu hendak santuk langit. Dikirakan kayak besarnya malaikat. Jongkok kan. Kalau sayapnya dibentangkan maka dari barat timur dunia kan, ini dunia itu langsung kawat direngkuhnya dengan sayapnya. Saking besarnya malaikat. Cuma malaikat itu diamnya di mana? Diamnya di alam malaikat. Malaikat membangunkan Nabi Muhammad. Hai orang yang tidur, bangunlah. Nah, lalu Nabi Muhammad bangun. Ada yang meriwayatkan bahwa Nabi itu lagi tidur di batu Ismail, Hijr Ismail bersama dengan sepupunya. Malam hari. Malaikat datang bersama siapa? Ada yang tahu? Bersama seekor binatang yang mirip kuda, tapi kada kuda. Iya, namanya siapa? Iya, burak. Burak itu lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar daripada kedelai. Keledai. Apa kehebatannya? Jadi burak itu berwarna putih. Warnanya apa tadi? Ari? Kudanya berwarna putih dan punya sayap. Nah, kayak Pegasus mungkin lah, tapi kada mirip. Itu sekali melangkah, hanya melangkah belum terbang lah. Itu secepat kilat. Silakan pandang ke langit. 1, 2. Langit, silakan ke belakang. Jangan di langit, pandang di langit. 1, 2.
Nah, itulah kecepatan burak. Sekali memandang. Nah, langsung itu kecepatannya. Lalu oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad menunggang burak. Apa suara burak? Itu kakak tahu juga. Dan malaikat Jibril mengiringinya. Malaikat Jibril kuat kada mengiringi? Hah? Kuat kada? Oh, kuat, karena cepat jualan. Nah, Nabi Muhammad menunggang burak. Nabi Muhammad menunggang burak. Itu dari mana? Dari Masjidil Haram, dari Mekah kemana? Yang banyak gulanya. Ada yang tahu? Ya, ke Palestina. Atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu andaknya di Mekah, dan Masjid Aqsa itu andaknya di Palestina. Iya. Nah, ringkas cerita, setelah Nabi Muhammad sampai di mana? Di Masjidil Aqsa, Palestina. Lalu Nabi sholat bersama para nabi-nabi. Jadi roh Nabi turun, lalu Nabi Muhammad menjadi imam sholat. Setelah itu Nabi dikasih oleh malaikat berapa nih? Ada berapa bejana? 3. Ya, ada 3. 1 air apa nih? Air putih. Yang kedua air apa nih? Khamar atau arak bir. Yang ketiga air susu. Mana yang Nabi pilih? Air susu. Ada tahu? Iya, pintar. Yang Nabi pilih air susu. Nah, kata malaikat, hai Muhammad, seandainya kamu pilih air putih, maka umatmu akan tenggelam, makan lamas, termasuk juga engkau. Dan seandainya engkau Muhammad memilih air khamar, maka umatmu akan mabuk, dan kamu juga akan mabuk. Mabuk minum khamar. Nah, alhamdulillah, hai Muhammad, kamu minum air susu, maka kamu akan dirahmati, diselamatkan oleh Allah dan umatmu juga. Jadi Nabi Muhammad diselamatkan, umatnya diselamatkan, dan juga Nabi Muhammad. Makanya buktinya apa? Siapa manusia, bertanya, yang pertama kali masuk surga? Iya, kemudian umat Nabi siapa yang pertama kali masuk surga? Iya, nah itulah hadiahnya. Jadi walaupun umat Nabi Muhammad paling terakhir, Nabi pertama siapa? Adam. Ya, Adam, Idris, Nuh, Soleh, apalah. Nah, ternyata bukan umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh yang dahulu masuk surga, yang dahulu nabinya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Nah, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut. Setelah Nabi Muhammad di Palestina, kemudian beliau naik kemana? Naik ke langit. Buraknya tinggal. Dalam riwayat beliau naik kayak bertangga-tangga. Nah, naik ke langit 1 sampai langit ke-7 bertemu dengan para nabi. Sampai langit ke-7 beliau naik ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan siapa? Allah. Malaikat Jibril tinggal, lalu Nabi menghadap Allah, dan di situ Nabi mendapat perintah apa? Ya, mendapat perintah sholat 5 waktu. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu Isra? Ada yang tahu apa itu arti Mi'raj? Isra artinya perjalanan di malam hari. Catat. Isra artinya perjalanan di malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kalau Mi'raj artinya apa? Malam hari. Mi'raj artinya naik ke langit. Belanja. Nah, silakan, nanti ada kue setelah ini. Kita istirahat dulu. Terima kasih.
perhatiannya dan pesan Bapak Edi ya, tolong orang tuanya juga di sini. Nah, anak-anak memang sekarang banyak memegang HP. Nah, tapi kita kendalinya orang tua ya. Jadi banyak-banyak mungkin orang tua memberikan buku-buku tentang Nabi Muhammad dan para sahabat, atau paling tidak di YouTube adalah cerita para nabi dan para sahabat. Ya, artinya walaupun anak memegang HP, orang tua tetap yang mengendalikan, orang tua yang memberikan waktu. Mudah-mudahan, nah itulah tantangan kita ya Bapak Ibu, tantangan kita sekarang bahwa zaman sekarang serba ya IT, serba handphone. Jadi tolong kita sama-sama jaga anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita sebagai penerus bangsa, artinya penerus bangsa yang beriman dan bertakwa. Terima kasih. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.